Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya di sini bisa memaparkan sedikit masalah tentang KUR. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, mungkin di sini beberapa ibu-ibu mungkin sudah mengenal saya. Kenalkan Bu, nama saya Ria Yuliati Ningsih, biasa dipanggil Ria. Saya petugas kredit BRI Tanjung Selor Kota yang di Jalan Mangga. Saya mantri. Jadi mana tahu ada yang mau mengajukan atau bertanya-tanya, silahkan boleh. Mungkin ada beberapa yang sudah mempunyai nomor HP saya. Kalau ada yang bertanya, nge-share nomor HP saya ke temannya, keluarga, atau teman terdekat boleh ya. Ini mungkin sedikit materi tentang KUR. Boleh dilanjut Mas slide-nya. Next, Mas. Lagi Mas. Next Mas. Nah, ini mungkin sedikit tentang KUR ya Bu ya. KUR merupakan pembiayaan kepada individu atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki anggunan tambahan atau anggunan yang belum cukup. Nah, ketentuannya itu satu, memiliki usaha yang layak, namun anggunan tambahan belum mencukupi, bertujuan untuk menambah modal kerja atau investasi, misalkan menambah alat produksi, perusahaan, dan usaha. Calon debitur KUR adalah debitur KUR baru atau existing, tidak menerima kredit atau pembiayaan selain KPR, KKB, kredit dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, resi gudang, kredit konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga dengan kolektivitas lancar. Untuk sektor usaha yang dibiayai, pertanian, perikanan, industri pengolahan, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa, dan perdagangan. Boleh lanjut, Mas? Ini untuk fitur dan syarat KUR ya. Syaratnya untuk plafon sampai dengan 10 juta itu ada namanya KUR super mikro. KUR mikro 10 juta sampai 100 juta. Akumulasi plafon fitur di luar sektor produksi maksimal 200 juta. Kalau KUR kecil itu 100 juta sampai 500 juta. Akumulasi plafon per debitur maksimal 500 juta. Untuk suku bunga semua sama 6% per tahun. Untuk jangka waktu ini ya jangka waktunya maksimal ada 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, untuk lama usaha di sini Ibu bisa lihat tidak ada batasan minimal waktu pendirian usaha dalam hal calon debitur yang waktu usahanya kurang dari 6 bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut. Mengikuti pendampingan, mengikuti pelatihan kewirausahaan atau yang lainnya, tergabung dengan kelompok usaha, memiliki anggota keluarga yang mempunyai usaha produktif dan layak. Kalau usaha sebenarnya harus minimal 6 bulan, baru bisa dibiayai. Untuk dokumen yang harus dilengkapi itu ada NIB atau surat keterangan usaha. Kalau identitas yang lain ada KTP, KK, surat nikah jika sudah menikah, atau surat domisili jika mungkin KTP-nya masih di luar Tanjung Selor tapi usahanya ada di Tanjung Selor. Dan memiliki NPWP jika pengajuan plafonnya di atas 50 juta. Untuk anggunan tidak ada plafon di atas 100 juta yang ada. Dilanjut Mas. Ini mekanismenya ya untuk pengajuannya, kartu KUR-nya, pengajuan secara individu, melengkapi berkas, nanti diverifikasi oleh petugas, dan nanti melakukan peninjauan untuk kreditnya. Mungkin di sini kalau untuk KUR mungkin nggak terlalu banyak, mungkin hanya persyaratan, hanya bunga dan sebagainya. Mungkin kita di sini lebih ke sharing aja. Mana tahu di sini ada ibu-ibu yang pernah mengajukan, ada kendala atau apa, boleh kita mungkin saling sharing aja di sini. Karena kalau untuk materi KUR sebenarnya nggak terlalu banyak sih Bu. Mungkin ini aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
dari pengalaman-pengalamannya. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, Ibu disimpan dulu ya. Mungkin lanjut ke Pak Solihin dulu kali ya. Nanti barengan aja ya, biar nanti apa ya, tanya jawabnya sekalian gitu ya, biar agak seru dikit. Oke, monggo Pak Solihin ya. Oke, Mas, yang materi pegadaian ada ya? Oke, jadi kita apa bincang-bincang apa ya, agak santai juga ya, karena mungkin ibu-ibu masih capek nggak Bu ya? Tadi malam penutupan ya? Nggak capek ya? Atau ngantuk ya? Nah, kalau ngantuk nyemil-nyemil dulu Bu ya, sambil ngopi-ngopi dulu ya, biar nggak ngantuk gitu ya. Oke, silakan Pak Solihin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang PPA 2 Bapak Adi Widyandana. Yang saya banggakan ibu-ibu para pengusaha UMKM dan panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Solihin, berdinas di kantor Pegadaian sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro atau bisa disebut sebagai analis kredit. Kantornya di Jalan Rambe Padi, tepatnya di belakang Toko Pink. Baik, materi kita hari ini adalah pembiayaan pembiayaan UMI, yaitu ultra mikro. Next. Lanjut Mas. Apa itu kreasi ultra mikro? Yaitu yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BBKB, sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan aman. Oke, ini flow bisnis kreasinya, yaitu mulai dari pengajuan, salah bin, yang Umi. Bentar Bu ya, ada salah teknis ini. Oke, Bapak Ibu-ibu sambil menunggu update materi dari Pegadaian, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ya untuk mengisi apa waktu. Pertanyaan ke BRI mungkin, atau yang kemarin ngajukan apa kreditnya masih ditolak-tolak sama Mbak Ria dan Mbak Mila gitu. Ada enggak? Saya turun ke floor aja deh. Ya. Ada?
Sesi apa? Oh, dari Likek udah semangat nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sama mbak-mbak cantik nih ya, adakah kredit yang hanya sebulan, 2 bulan gitu? Maksudnya kami ini, saya terutama kalau lebaran ini kan butuh modal mendadak besar gitu. Tapi setelah lebaran tuh pasti kan uang kembali. Nah bisa nggak kami pinjamnya cuma 3 bulanan gitu. Jadi biar nggak lama-lama, karena kami di UMKM ini kan kadang ada bantuan BPUM. Kalau kami punya KUR ini kan nggak turun gitu loh. Jadi maksudnya bisa nggak itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf, dengan Ibu siapa tadi? Saya Fatimah, brand saya Likek. Kemarin kayaknya sudah ini. Oh, selesai tes. Oke, iya Ibu Fatimah. Baik, saya coba membantu menjawab dengan Mbak Ria ya. Oke. Kebetulan BRI pun memiliki produk selain KUR Mikro, ya mungkin sama namanya, Umi namanya. Jadi itu range plafonnya dari 1 sampai 10 juta. Untuk jangka waktunya ada 1 sampai 6 bulan. Dia sistemnya bisa mau setor mingguan, bulanan, ataupun sekali lunas. Jadi misalnya Ibu meminjam 2 juta langsung 1 bulan, boleh. Jadi sistemnya sekali lunas. Seperti itu. Cuman dia memang punya bunga yang berbeda dengan KUR. Dan dia ada biaya provisinya. Kalau KUR gratis ya. Paling kalau KUR kami bandingkan dengan asuransi. Asuransinya itu pun preminya 50.000 untuk 1 tahun, itu tercover untuk kita tempat usaha jika ini tidak diminta-minta. Terjadi kebakaran, musibah, itu dengan cukup premi 50.000 kita dapat nilai pertanggungannya sampai 15 juta. Untuk jiwa itu 2,5 juta. Tapi kalau dibandingkan dengan premi hanya 50.000 1 tahun, itu cukup bermanfaat ya Ibu-ibu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk yang seperti case-nya Ibu butuh 1 atau 2 bulan aja nih, yang nggak mau yang sampai tahunan, ada. BRI punya produk juga kebetulan sama dengan Pegadaian namanya Umi. Seperti itu Ibu. Mungkin nanti bisa nomor HP-nya ibu-ibunya nanti kami minta lah bisa di-share secara WA untuk brosur digitalnya ya. Oke. Ibu-ibu yang lain boleh kalau ada pertanyaan. Tes. Mau tanya lagi ya Mbak, kan biar ngisi waktu kan ini. Jadi saya punya pengalaman mengajukan kredit, jadi lewat BRI waktu di Jawa. Kemudian kan itu sistemnya pakai sertifikat kan, dan sertifikat itu kan balik namanya lewat bank. Nah kemudian setelah berjalan sampai lunas, ketika sertifikat itu kembali kepada saya, dia itu tanggal lahir suami saya itu salah gitu. Jadi saya kalau ngurus ke notaris sendiri kan saya bayar. Bisakah dari pihak bank itu misalkan menguruskan kembali itu bagaimana? Soalnya kan kita bayarnya sama bank kan, dipotongkan dari plafon kredit saya itu. Karena sampai sekarang belum saya urus. Terima kasih. Oke, saya bantu menjelaskan lah ya Bu ya. Sebenarnya perbankan itu bukan PPAT, bukan pejabat penerbit akta tanah. Cuman kami ini lembaga perbankan bagian pendanaan. Jadi memang syaratnya pastinya harus ada agunan. Jadi bank itu sebenarnya fasilitator. Ya. Ibaratnya kami bukan tempat untuk menerbitkan sertifikat Ibu, tapi kami memfasilitasi dan bank itu punya namanya notaris rekanan. Jadi untuk mempermudah nasabah dalam pengajuan, biasanya bank itu mereferensikan. Oke, kami bantu untuk pendanaannya seperti itu. Nanti untuk entah itu akta jual belikah ibunya atau balik nama, kami pasti akan mengarahkannya ke notaris rekanan. Untuk masalah pembayarannya itu pun pasti posisinya BRI memotongkan dari pencairannya Ibu ya. Kami itu istilahnya tetap tanggung jawabnya itu di notarisnya. Cuman nanti komunikasinya pasti BRI bisa
menyampaikan ke notaris. Tapi untuk merubah bukan wewenang banknya, tapi untuk membantu memfollow up bisa. Jadi memang bukan wadahnya di kami, tapi kami fasilitasi, mempermudah nasabah. Sebenarnya itu untuk mempersingkat waktu dengan cover note biasanya belum jadi nih prosesnya. Dari notaris ngasih cover note kami udah bisa mencairkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kesalahan seperti itu sebenarnya mungkin human error-nya ada pada notarisnya. Cuman itu butuh dikomunikasikan aja mungkin ke PIC-nya siapa kemarin yang membantu Ibu proses pencairan. Nanti biar bisa dikomunikasikan dengan notaris, itu tetap jadi tanggung jawab notaris karena sebagai Ibu, sebagai nasabah sudah membayarkan kewajiban Ibu untuk biaya-biayanya. Seperti itu. Jadi kalau masalah case-nya itu bukan di Bank BRI-nya, tapi dikomunikasikan bisa. Seperti itu, Bu. Oke, iya. Ibu-ibu yang lain boleh? Ini sisi kanan dulu ya. Oke, boleh nih Ibu sisi. Tadi sisi kiri sudah, nanti kalau sisi kiri masih perlu tanya nanti kasih waktu lagi. Sisi kanan, monggo Bu. Halo, Mbak. Ngintip. Enggak, ini saya cuma mau nanya ini aja sih, curhatan hati. Boleh, kita curhatan mah. Gini Mbak, kenapa kalau kita sudah punya KUR tuh, misalnya bantuan BPUM itu nggak bisa kita terima itu alasannya itu kenapa? Nah itu aja. Terus sama gini Mbak, tapi ini pengalaman udah lama. Saya dulu curhat juga ini Mbak. Boleh. Saya dulu Mbak pernah punya pinjaman atas nama saya sendiri. Terus belum masa sudah pengambilan dibayar oleh penjaminnya. Sementara saya nggak tahu kalau itu sudah dilakukan pelunasan. Nah, itu Mbak. Jadi pertanyaan saya kok bisa gitu kok bisa pelunasan itu dilakukan tanpa sepengetahuan saya sebagai peminjam, dilunasi oleh Pak penjaminnya gitu. Kok apa bisa gitu kan ini terus surat tanah itu kebetulan itu suami sendiri. Kebetulan terus surat tanah itu diambil oleh beliau. Surat tanah aslinya itu. Jadi saya kecolongan ibaratnya gitu. Kok bisa gitu. Nah, itu pinjamannya itu waktu itu di skip, Mbak. Nah, gitu. Itu waktu kami masih sebagai suami istri, sekarang sudah tidak gitu. Nah, itulah alasannya kenapa kok yang saya jadi pertanyaan sampai sekarang sampai saya datangi ke manajernya kalau nggak salah itu. Kenapa bisa gitu loh. Kok dilunasin tanpa sepengetahuan saya gitu dilunasin langsung sertifikatnya itu diambil baru dijual gitu. Itu saya yang nggak terima saya tuh di situ gitu Tanpa saya pengetahuan saya surat tanah itu langsung diambil ya suami. Itu aja sih curhatan saya. Bisa. Oke, saya coba jawab poin pertama ya. Kenapa BPU sudah menerima BPUM sudah menerima fasilitas kredit KUR tidak berhak menerima bantuan BPUM. Jadi kebetulan BRI pun sudah sebagai bank penyalur BPUM memang ada surat edarannya Bu ya. Karena KUR itu kredit bunga bersubsidi dan kebetulan BPUM itu pun sifatnya subsidi atau bantuan. Jadi memang di situ sebagai bank penyalur kami udah diberitahukan bahwa bagi nasabah yang memang sudah menikmati pinjaman bersubsidi seperti KUR memang tidak berhak menerima double subsidi seperti itu. Untuk case kedua, nah ini mungkin human error lagi ya Bu ya, karena pada dasarnya aturan di BRI pada saat pengambilan agunan itu harusnya yang atas nama dan yang atas nama agunan pun harus ada. Seperti itu. Kalaupun Ibu tidak ada atau berhalangan hadir, harus ada surat kuasa
Nah, berarti ini kembali case-nya adalah human error karena pada dasarnya saya menjawab berdasarkan SOP ya Bu ya. Kalau dasarnya SOP itu tidak diperbolehkan menyerahkan agunan bukan atas nama peminjam ataupun agunannya itu diambil sepihak karena atas nama pinjamannya adalah Ibu. Ya, itu saya bilang human error karena memang SOP-nya tidak seperti itu. Tapi kalau mau flashback lagi mungkin itu hal sudah lewat Bu ya. Yang pasti di sini saya coba menjawab curhatan Ibu biar Ibunya nggak kebawa tidur nanti mimpi Bu. Posisinya kreditnya itu nunggak atau kolek lancar? Lancar Bu, tiap bulan, ya. tiap bulan saya bayar itu, tidak pernah nunggak sebulan pun, gitu. Jadi karena mungkin ada maksud dan tujuan si penjamin ini kan, maka dia lunasin. Entah bagaimana itu bisa mungkin lolos. Mungkin komunikasinya mungkinnya entah bagaimana kemarin mungkin X-nya Ibu berkomunikasi memberikan atau keyakinan atau seperti apa. Karena kita nggak tahu juga case-nya pada saat mereka berjumpa, pada saat pastinya tidak mungkin tidak jumpa sama atasan langsung, tidak mungkin. Karena frontliner itu pasti hal-hal yang di luar daripada SOP mereka pasti konfirmasi. Seperti itu. Itu yang saya sayangkan sih sampai saya kecewa betul saya sama pihak tapi BRI-nya jangan ya Bu ya, itu enggak, saya rasa maksudnya manusianya, mungkin manajernya. Ya itu human error, makanya saya bilang Bu kalau secara SOP itu tidak boleh, tidak bisa. Itu loh 50 sampai masuk 50 kehilangan 200 juta itu nah jadinya. Iya Bu, saya mungkin kapasitasnya bisa menjawab sampai itu aja Bu ya. Oke, terima kasih. Baik Ibu-ibu, kita lanjut. Next, Mas. Oke, apa itu kreasi ultra mikro? Yaitu pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum atau BLU, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai koordinator pembiayaan UMI. Pembiayaan UMI disalurkan melalui LKBB. Saat ini, lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI antara lain PT Pegadaian, Bahana Arta Ventura, serta PT PMN. Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan baik domestik maupun global. Next. Latar belakang dan tujuan, yaitu latar belakangnya melayani kebutuhan dana produktif masyarakat pengusaha ultramikro baik petani maupun non-petani dengan skema sewa modal murah untuk uang pinjaman 10 juta ke bawah. Sasarannya itu membantu para pengusaha dalam pengembangan usahanya dengan pola pendampingan. Maksudnya pola pendampingan adalah di Pegadaian itu mulai dari pencairan sampai mengatur keuangan setelah pencairan itu selalu kita pantau. Bahkan kita akan adakan pendampingan. Pendampingan itu nanti kita datangi setiap 2 minggu sekali. Oke, next. Baik. Pola angsurannya yaitu angsuran bulanan. Minimal itu 1 tahun, maksimal 2 tahun. Dengan tarif sewa modalnya yaitu 1,25%. Ditambah biaya administrasi 1%. Di sini bisa Ibu lihat ya. Pola angsurannya ada di layar. Mulai dari yang 1 juta sampai 10 juta. Next. Di kita itu jika telat maka akan dikenakan denda. Dendanya yaitu setiap keterlambatan pembayaran angsuran, pembayaran pokok kredit atau angsuran pokok, sewa modal kreditnya yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dan atau jatuh tempo kredit dikenakan denda. Besaran denda dihitung dengan menggunakan rumus yang memperhatikan jumlah hari keterlambatan dikalikan tarif. Jadi dari angsuran itu dendanya 4% dikali 30 hari. Jikalau 10 juta per tahunnya, jangka waktu setahun, jadi dendanya per hari sekitar Rp2.000. Berlaku untuk kelipatan.
Next, Mas. Baik, di sini ada persyaratannya, Ibu bisa diperhatikan, yaitu pertama memiliki usaha mikro, kedua usahanya legal. Yang dimaksud legal, paham ya Bu ya? Kan ada legal dan ilegal. Ya. Terus mempunyai prospek seperti warung, salon, butik, rumah makan. Sudah berjalan minimal 1 tahun. Persyaratannya yaitu menyerahkan KTP, KK, SKU, fotokopi SNK, dan BPKB asli, terakhir bersedia di survei. Memiliki kendaraan bermotor dengan BPKB asli, fotokopi SNK, dan faktur pembelian. Next. Oke, itu ringkasan materinya. Mungkin dari ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Solihin untuk materi UMI-nya. Oke, saya turun ke floor dulu. Oke, Bu, Ibu, tadi udah disampaikan terkait dengan UMI. Tadi kan ada alternatif untuk KUR ya. Jadi mungkin sisi kiri dulu atau sisi kanan kalau mau ada yang tanya. Oke, tadi ini sebenarnya menjawab dari pertanyaannya Bu Fatimah dari Likik ya. Tadi udah disampaikan oleh Mbak Mila dan ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Pegadaian. Cuman kalau tadi penyalurnya BRI, nah kalau ini UMI juga ada di Pegadaian seperti itu. Nah untuk syaratnya mungkin agak berbeda ya, Pak ya. Kalau di Pegadaian ada syaratnya BPKB ya. Nah kalau di BRI UMI-nya tanpa syarat Bu. Oh pakai syarat, kirain tanpa syarat. Atau ada tanpa angsuran katanya. Oke, kira-kira gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu? Mau tanya lagi ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya terus ya. Ya, sekarang untuk Pegadaian, saya pengen nanya, kan yang bergerak di UMKM itu kan saya. Kebetulan suami saya sudah punya kredit motor lewat Pegadaian. Bisakah saya mengajukan UMI tapi pakai gaji suami saya gitu? Jadi nanti lewat potong gaji dari dinas begitu, bisa enggak? Tapi usaha saya gitu. Nanya lo ini. Terima kasih. Subsidi silang enggak? Subsidi silang atau gimana? Kan kalau saya ini kan kalau angsuran itu kan pasti tanggalnya. Jadi ketika UMKM ini kalau saya kadang dapatnya di awal bulan, kadang di akhir bulan. Nah, kalau suami saya kan tetap tanggalnya tuh. Jadi biar yang dipotong gaji suami saya nanti bisa enggak, tapi prosesnya lewat usaha saya gitu loh. Yang disurvei kan usaha saya. Jadi jaga nih kalau ketika nanti pas tanggal angsuran kebetulan usaha saya belum ada uangnya begitu Pak. Itu Pak. Belum cair gitu maksudnya. Terima kasih. Baik, dengan Ibu siapa? Bu Fatimah dari brandnya Likik, Pak. Hah? Brandnya ya apa namanya Bu Fatimah, brandnya Likik. Siapa tahu nanti ini endorse ya. Yes. Baik Bu Fatimah, di kita itu ada 2 produk, yang mana yang satu untuk PNS, yang satu untuk usaha mikro. Nah, ini 2 produk ini bisa Ibu gunakan selagi RPC atau kemampuan mengangsur itu masih mengcover atau mencukupi. Kemarin waktu pembelian kendaraan pakai usaha? Kantor, berarti pakai SK ya? Fotokopi SK? Oke, nanti Bu Fatimah pakai usaha, itu bisa. Udah bisa, bayarnya tetap ke Ibu Fatimah. Jadi bayarnya manual, cash. Bukan potong gaji, bukan dari kantor. Oke. Ya, itu bisa juga, Bu. Ya. Seperti itu, Bu ya. Ada lagi ya? Kayaknya diborong sama 2 ibu ini. Yang lain ngantri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia Oktaviani. Kebetulan brand saya Maitama. Saya mau tanya nih Pak, seandainya saya mengajukan pinjaman ke mana, ke Pegadaian ya ini ya. Nah, terus saya pakai SK
kerja saya, itu apakah saya masih pakai jaminan atau gimana? Karena sudah kita pakai SK gitu Pak. Itu aja pertanyaannya. Baik Ibu Mardia. Kalau untuk yang pakai SK itu tetap memakai jaminan Bu. Oh, gitu. Ya, jadi BPKB Motor. itu tetap kita pegang, kendaraannya bisa buat usaha. Jadi yang SK itu hanya fotokopian saja. Yang asli rekomendasi, slip gaji, sama potong keuangan dari bendahara. Itu harus SK pegawai PNS atau cuma, kebetulan saya cuma honor aja Pak. Tapi kebetulan kerjanya di provinsi kan. Ya. Nah itu harus SK-nya PNS atau honor enggak bisa ya Pak ya? Harus SK-nya tetap, jadi ya, tetap. SK pegawai. Pegawai ya? Siap. Oh siap. Makasih ya. Iya Bu. Oke, ada yang lain Bu? Masih ada 5 menit sebelum mungkin yang lain Bu. Siapa tahu tadi Umi kan ada yang bulanan atau apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suryana, brand saya Unka Store. Yang pertama, saya mungkin mau apresiasi dulu ya buat BRI karena sepanjang pengetahuan saya mengambil modal usaha di perbankan biasanya rumit ya, makanya saya memang ini perdana mau ngambil, nggak pernah ngambil karena ya itu tadi dari teman-teman katanya rumit, ribet gitu kan kalau urusan sama perbankan gitu. Dan ternyata saya sangat dipermudah gitu kan karena Mbak Ria sendiri yang datang ke tempat saya gitu kan. Terus yang saya mau tanyakan, jika misalnya saya ngambil dalam jangka 1 tahun, kemudian ketika saya ingin melunasinya sebelum jangka waktu tertentu, apakah ada semacam sanksi gitu? Terus untuk pegadaian itu yang saya tahu kan biasanya pegadaian itu hanya ini perhiasan gitu ya. Kalau untuk pinjaman menggunakan agunan BPKB gitu, apakah pembayarannya sama seperti perbankan? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Suryana. Nah, mungkin menjawab sedikit, kalau untuk di kita di BRI, ketika Ibu ngambil KUR, ini kan yang saya lagi proses ini kan KUR ya, tapi belum cair ya Bu ya, masih saya proses. Kalau untuk KUR, misalkan Ibu ambil jangka waktu 1 tahun, belum 1 tahun Ibu sudah ada rezeki, Ibu mau menutupi. Kalau KUR itu tidak ada penaltinya. Jadi misalkan sisa pokok sama bunganya berapa, dari sisa jangka waktu yang ada, yaitu yang dilunasin. Ya, kalau untuk KUR tidak ada denda. Oke, mungkin itu. Baik Ibu Suryana, menanggapi pertanyaan yang tadi, untuk pola angsurnya sama Bu. Jadi sistemnya sistem angsuran. Minimal itu 1 tahun, maksimal itu 3 tahun bisa. Jadi yang tetap yang dipegang adalah BPKB, kendaraannya kita serahkan ke nasabahnya. Seperti itu ya. Makasih Bu. Oke. Kira-kira cukup Ibu? Atau masih ada yang ditanyakan? Mumpung ada Pegadaian dan BRI dalam permodalan. Kayaknya cukup ya. Kayaknya udah. Nanti kalau memang masih ada yang ditanyakan, nomor kontaknya disimpan. Atau sudah beredar nomor handphonenya? Kira-kira udah pegang nomornya Pak Solehin dan Mbak Ria atau Mbak Mila? Atau mau di-share?
boleh di-share? Atau kok sudah ada brosurnya ya? Kok kayaknya di brosurnya ada ibu-ibu ya? Itu ini nomornya siapa ini? Oh, Mbak Ria. Oke, Mbak Ria. Terus mungkin bisa di-share Pak Solehin nomor HP-nya Pak, kalau nggak Ria bisa disebut. Itu ada Ibu, bisa difoto atau dicatat ya. Siapa nanti butuh, jadi cukup bawa BPKB kendaraan katanya kan. Nanti, nah untuk ini Pak, kira-kira waktu biasanya berapa Pak rata-rata pencarian untuk UMI dan KUR ini Pak? Ibu Mila ya. Baik Mas, untuk masa pencairan setelah disurvei itu estimasi 3 hari. Dan dipastikan pengajuan tidak ada pinjaman di KUR. Karena kan tercek di BI checking. Jadi 3 hari setelah survei, berkas lengkap, itu 3 hari estimasi pencairan. Oke. Udah. Kalau dari KUR, Mbak? Ya, ini sekedar sharing. BRI kerja nggak pakai PC. Jadi kami difasilitasi bekerja cukup dengan handphone yang sudah dilengkapi oleh teknologi namanya BRISPOT. Jadi pencairan 1 hari juga bisa, tergantung dari pada saat nasabah mengajukan, datanya sudah lengkap, ya, disurvei, dalam 1 hari bisa cair. Tapi terkadang kondisional ya Bu ya, kadang mungkin ada kekurangan berkas. Jadi tergantung dari nasabahnya. Tapi 1, 2 atau 3 itu bisa. Karena kami simple, paperless, jadi tidak perlu ada ribet secara administrasi, sudah simple prosesnya pakai BRISPOT. 1 hari pun bisa, tergantung dari nasabahnya. 1, BI checkingnya tidak ada cacatnya, ya, lulus secara administrasi. Bisa, 1 hari pun bisa. Sudah kami jalankan sekarang sistem BRISPOT-nya seperti itu. Oke, kayaknya mudah ya. Jadi mungkin yang tadi Umi yang bilang dari Likik ya. Tadi yang butuhnya durasi waktunya nggak panjang ya. Mungkin cukup 1/2 tahun atau 3 bulan ya. Nanti ada solusi Umi. Terus mungkin terkait dengan waktu ya, kayaknya cepet ya, Bu ya. Karena sekarang kan zaman digital ya, katanya Mbak Mila, difasilitasi. Jadi mantri-mantri BRI ini difasilitasi handphone namanya ya? aplikasi BRISPOT. Jadi pada saat petugas marketing itu sudah kunjungan, dia langsung bisa mengerjakan di handphonenya untuk prakarsanya seperti itu. Oke, jadi cukup foto-foto ya Mbak ya? Iya betul, yang penting secara administrasi SKU semuanya itu sudah dilengkapkan oleh nasabahnya di rumah pada saat dikunjungi, itu bisa langsung prakarsa dikirim secara digital melalui handphone, nanti akan muncul di handphone saya sebagai pemutus, itu langsung bisa dicairkan datang akad kredit langsung ke kantor, seperti itu. Oke, kayaknya ya. Iya. Oke, kira-kira kayaknya sudah mau 10:30 ya, jadi mungkin tadi ya sebelum closing ke Mbak Mila dan Pak Solehin, silakan closing. Oke, tadi saya belum memperkenalkan diri ya, kebetulan tadi Mbak Ria, saya lihat dia sendirian jadi saya mau dampingi. Gitu. Ya, perkenalkan, sebelumnya saya petugas marketing di BRI Sengkawit. Kebetulan manajemen BRI mempercayakan saya TMT Juli 2022 ditunjuk sebagai kepala unit di BRI Jalan Mangga ya Pak ya. Jadi kalau ada kendala atau apapun nanti bisa di-save nomor saya sebutin sekarang aja kali ya, saya belum share. Jadi kalau ada kendala di lapangan, entah anggota saya atau bagaimana bisa share ke saya ya. 085252 silakan dicatat Bu, kalau 906 111. Jadi kapan aja mau sharing, mau nanya atau mau butuh solusi atau apapun soal pendanaan kreditnya boleh juga ke saya. Mbak Mila, ya alamat kantor saya di Jalan Mangga. Nanti insya Allah tahun depan kalau udah jadi di BRI Skip kembali ya, yang di poros samping Hotel Kron. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, selanjutnya ke Pak Solihin, closing Pak. Closingnya saya iya. bikin pantun, Mas. Oh, boleh silakan. Baik. Siang hari minum es kelapa, pulang ke rumah ketika senja. Tetap semangat dan percaya, usaha ibu pasti bisa jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pantun, Mbak Mila? Sudah ya, oke. Demikian yang terkait dengan materi sesi pertama di hari ketiga dari Pegadaian dan BRI. Terima kasih kepada Mbak Mila, Mbak Ria, dan Pak Solihin, dan Mas satu lupa sih namanya, Mas Abil. Berkenan hadir di tengah-tengah kita bersama UMKM ya. Karena berdasarkan data bahwasanya UMKM itu kesulitan terkait permodalan. Nah, di sini kami memfasilitasi ini, mempertemukan ya terkait penyalur KUR dan UMI ya, bisa saling curhat. Dan ke depan kalau memang butuh permodalan, ibu-ibu bisa langsung menghubungi ya Mbak Mila ya, Solihin. Jadi silahkan Bapak Ibu ya dimanfaatkan ya fasilitasi ini. Mudah-mudahan usaha ibu-ibu lancar dan dari segi pembiayaan juga lancar gitu ya. Jadi usaha lancar, permodalan lancar, sehingga ketika ada pinjaman pun ya akan lancar dalam membayar, sehingga tidak ada terjadi resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Terima kasih banyak kepada tim narasumber ya kesempatannya. Kami persilahkan untuk kembali ke